Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari beberapa metode array yang sering dipakai. Ada metode tertentu yang langsung mengubah isi array yang bersangkutan. Ada juga metode tertentu yang membuat array baru. Nah, di sini muncullah pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu apakah dua buah array itu adalah sama atau dua buah array yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara JavaScript menyimpan array di dalam memori. Gambar pada slide ini sudah pernah kita bahas pada video objek string, dan array juga termasuk ke tipe data objek. Jadi cara menyimpan datanya juga sama ya. Jadi di gambar ini kita bisa melihat bahwa pada saat kita menjalankan perintah untuk membuat suatu variabel baru dengan nama array1 yang isinya adalah angka 123, maka pada memori browser membuat satu buah variabel dengan nama array1 yang isinya adalah pointer. Pointer ini menunjuk ke bagian lain dari memori yang kita sebut dengan nama heap. Dan isi data 123 ini disimpan di dalam heap yang ditunjuk oleh pointer. Berhubung heap adalah memori yang sifatnya dinamis, maka kita bisa dengan fleksibel menambah ataupun mengurangi isi array, sehingga menyebabkan jumlah memori yang digunakannya menjadi bertambah ataupun berkurang. Sampai di sini jelas ya? Kita masih mengulangi pelajaran dari objek string. Selanjutnya, kita membuat variabel baru dengan nama array2 yang isinya adalah array1. Artinya, browser membuat variabel array2 pada memori. Kemudian array2 ini diisi dengan pointer yang menunjuk ke heap yang sama dengan yang ditunjuk oleh array1. Sebagai akibatnya, array2 dan array1 adalah satu buah array yang sama. Jadi kalau kita menggunakan strict equality operator, array2 sama dengan array1, maka hasilnya adalah true. Apabila kita mengubah isi dari array2, sebagai contoh, nilai yang disimpan di indeks 0 menjadi -5, maka nilai yang disimpan oleh array2 menjadi -5, 2, dan 3. Dan nilai yang disimpan oleh array1 juga turut berubah menjadi -5, 2, dan 3 juga. Kita masuk ke contoh lainnya. Kita membuat array1 dengan isi 1, 2, dan 3. Kemudian kita buat lagi array2 yang isinya juga 1, 2, 3. Kalau kita sebagai programmer melihat bahwa kedua array isinya sama, maka kita berpikir bahwa keduanya adalah array yang sama. Namun kenyataannya, browser membuat dua buah array yang berbeda di dalam heap, di mana setiap variabel menunjuk ke array masing-masing. Apabila kita menjalankan perintah array1 sama dengan array2, maka kita mendapatkan jawaban false. Artinya array1 tidak sama dengan array2. Lalu apabila kita menjalankan perintah array2 indeks 0 sama dengan -5, maka isi yang berubah hanya isi dari array2 saja, menjadi -5, 2, dan 3. Sedangkan isi dari array1 tetap sama, yaitu 1, 2, 3. Jadi di sini teman-teman sudah bisa membedakan ya, antara array yang sama dengan array yang berbeda. Kita langsung praktek coding ya. Saya membuka halaman yang JavaScript-nya masih kosong. Jadi kita harus menuliskan sendiri coding kita dari awal. Pertama kita tes dahulu dua buah array yang berbeda ya. Jadi kita buat dua buah variabel array dengan perintah let array1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3. Dan kita ulangi lagi ya dengan nama variabel array2. Kemudian kita tes apakah kedua array ini sama atau berbeda dengan perintah array1 sama dengan array2. Jawabannya adalah false. Jadi walaupun di mata kita kedua array ini sama-sama berisi 1, 2, dan 3, namun menurut komputer kedua array ini adalah dua buah array yang berbeda. Mengapa? Karena kedua variabel merujuk ke memori yang berbeda. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah isi dari array1 indeks ke 0 sama dengan -10. Sekarang kita lihat lagi isi dari kedua array.
isi dari array 1 adalah minus 10, 2, dan 3. Artinya isi array 1 berubah ya. Sedangkan isi dari array 2 adalah 1, 2, dan 3. Jadi isi dari array 2 tetap sama. Dan artinya kedua array memang berbeda. Jadi perubahan yang kita lakukan pada array 1 tidak merubah array 2. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara tipe data primitif dengan tipe data pointer. Kalau kita lihat ke tipe data primitif, 10 sama dengan 10, hasilnya adalah true karena memori diisi langsung dengan nilai 10, sehingga kalau dibandingkan nilai 10 yang di kiri adalah sama dengan nilai 10 yang di kanan. Namun hasilnya berbeda kalau kita menggunakan array yang merupakan tipe data pointer. Array 10 sama dengan array 10, jawabannya adalah false. Walaupun menurut kita isi array-nya sama. Mengapa false? Karena array yang di kiri disimpan pada memori yang berbeda dari array yang di kanan. Sekarang kita refresh browser dan kita ulang coding dari awal. Kali ini kita mencoba untuk membuat dua buah array yang sama. Bagaimana caranya? Tentunya teman-teman masih ingat ya coding pada slide barusan. Let array 1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, dan 3. Dan kemudian let array 2 sama dengan array 1. Artinya kita mengisikan array 2 dengan pointer yang sama dengan array 1. Baik array 2 maupun array 1 merujuk ke array yang sama. Jadi kalau kita jalankan perintah array 1 sama dengan array 2, maka jawabannya adalah true. Kalau kita coba ubah isi dari array 1 indeks ke 0 sama dengan minus 10, maka sekarang isi dari array 1 adalah minus 10, 2, dan 3. Dan yang menariknya di sini adalah isi dari array 2 ikut berubah menjadi minus 10, 2, dan 3. Karena keduanya adalah array yang sama. Jadi kalau kita mencoba untuk mengubah array yang pertama, maka kita ikut mengubah array yang kedua. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya array yang sama dengan array yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kita memanggil metode reverse, maka kita akan mendapatkan array yang sama. Jadi kalau kita menjalankan kode seperti let array 3 sama dengan array 1.reverse. Dan kemudian kita bandingkan ya, array 3 sama dengan array 1. Maka kita mendapatkan jawaban true. Karena metode reverse mengembalikan array yang sama. Kita refresh lagi browser. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan cons pada array. Kalau teman-teman melihat contoh coding, baik dari situs dokumentasi seperti MDN, ataupun coding buatan orang lain, kita sering menemukan bahwa deklarasi variabel array menggunakan cons, bukan let. Mengapa begitu? Kita ulangi sebentar ya. Kalau kita menggunakan cons untuk membuat konstanta dengan tipe data primitif seperti angka, misalnya cons num sama dengan 10. Maka nilai num sudah tidak bisa diganti lagi. Kalau kita coba ganti dengan nilai 5, atau kita coba ganti dengan string skysen, maka kita mendapatkan error. Sama seperti kita membuat array dengan menggunakan cons. Sebagai contoh, cons array 1 sama dengan dalam kurung siku 1, 2, 3. Kita sudah tidak bisa lagi mengganti nilai dari array 1, baik menjadi 10, ataupun menjadi string skysen. Atau bahkan kita assign ulang ke array baru 1, 2, 3. Hasilnya semuanya error. Jadi array 1 harus menunjuk ke array yang sama. Namun yang menariknya di sini, isi array tetap bisa kita ubah dengan menggunakan metode maupun indeks. Sebagai contoh, saya panggil metode push dengan argumen 4. Sekarang isi dari array berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Atau saya ganti array 1 dengan indeks 0 menjadi minus 10. Sekarang isi dari array 1 menjadi minus 10, 2, 3, 4.
Jadi penggunaan const di sini hanya untuk memastikan bahwa array 1 tidak diubah menjadi tipe data lain atau menunjuk ke array yang lain. Namun const tetap memperbolehkan kita untuk memanipulasi isi data array, baik dengan menggunakan metode maupun indeks. Sebagai bagian terakhir dari video ini, kita akan membahas bagaimana kalau kita menggunakan array sebagai argumen dalam function. Kita buka kembali coding JavaScript dan kita tambahkan kode sederhana. Jadi di sini kita membuat satu buah function dengan nama update parameter yang menggunakan satu buah parameter dengan nama param. Di dalam function kita mengubah nilai param menjadi 10 dan kemudian kita tuliskan nilai param di dalam konsol. Di luar function kita membuat variabel num dengan nilai awal 1. Lalu variabel num kita gunakan sebagai argumen untuk memanggil function update parameter. Dan setelah itu, kita tuliskan nilai dari num di dalam konsol. Kalau kita simpan dan jalankan coding ini di browser, maka kita mendapatkan hasil di dalam function nilainya 10, sedangkan di luar function nilainya 1. Mengapa begitu? Karena pada saat kita memanggil function update parameter, browser hanya mengirimkan nilainya saja ya, yaitu angka 1 sebagai parameter. Jadi semua perubahan yang kita lakukan terhadap param di dalam function hanya berlaku di dalam function itu saja. Sedangkan di luar function, nilai dari variabel num tetap 1. Hal ini biasanya kita sebut dengan nama parsing parameter by value. Sekarang kita ubah sedikit coding kita. Kita akan menggunakan array sebagai parameter. Jadi kita ubah codingnya menjadi, yang diubah di sini adalah param indeks ke 0. Lalu di luar function yang kita buat adalah variabel array. Array 1 misalkan isinya 1, 2, 3. Kita panggil function dengan menggunakan array sebagai argumen. Lalu kita tuliskan nilai dari array. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil di dalam function nilainya 10, 2, 3. Di luar function nilainya juga 10, 2, dan 3. Nah, sekarang perubahan yang kita lakukan di dalam function, hasilnya turut mengubah variabel array 1 yang berada di luar function. Mengapa? Karena pada saat kita mengirimkan array 1 sebagai argumen, maka yang dikirimkan adalah pointer ke memory array. Artinya, param dan array 1 menunjuk ke array yang sama. Jadi perubahan yang kita lakukan terhadap param di dalam function akan turut mengubah isi dari array 1 di luar function. Hal ini kita sebut dengan nama parsing parameter by reference. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.